Ya, halo, selamat pagi Stella Family. Ya, berjumpa lagi kita di IG Live Rutin bersama Dr. Stella Maris. Ya, selamat pagi Mam and Dad, semoga sehat selalu. Mari kita mulai IG Live kita kali ini ya. Nah, pagi ini topik kita itu adalah kenali diabetes sejak dini. Oke, nah jadi di sini kita akan membahas di mana kita bisa mengenali atau mendeteksi diabetes sejak dini. Oke, Mam, that's. Nah, perkenalkan narasumber kita pagi ini ada Dr. Diana Purba, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Halo pagi Dokter Alfi. Ya, selamat pagi, dok. Apa kabar, dok? Sehat, dok? Mantap, luar biasa. Luar biasa, mantap. Oke. Oke, dokter. Ya. Nah, oke, Mam and Dad. Nah, nanti sebelum kita memulai materi kita hari ini pagi ini, nanti Mam Endets boleh bertanya ya dengan mengirimkan di kolom komentar kita. Nanti akan kita bahas bersama dengan Dokter Diana. Langsung saja kita mulai ya, Dok. Ya. Baik, dokter. Silakan, Dok. Halo Stella Family semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Diana Purba. Saya internis, spesialis penyakit dalam yang bertugas di Rumah Sakit Stella Maris. Pagi hari ini kita akan membahas satu penyakit yang banyak di masyarakat, namun seringkali tidak dikenali baik sehingga tata laksananya tidak baik dan ujung-ujungnya pasien datang sudah dengan komplikasi gitu. Nah, pagi hari ini kita akan membahas satu topik mengenai mengenal diabetes sejak dini. Nah, kenapa sih dok penting untuk kita tahu diabetes sejak dini, tujuannya apa gitu? Nah, tujuannya tentu supaya menghambat atau mencegah terjadinya komplikasi. Dan kenapa ini penting? Dari data Riskesdas 2018 diketahui ternyata prevalensi atau angka kejadian diabetes di Indonesia itu cukup tinggi, yakni sekitar 8,5%. Jadi ada sekitar 20 juta penduduk Indonesia yang terdiagnosis DM. Nah, memang prevalensinya atau kejadian diabetes ini lebih banyak dijumpai di daerah urban atau perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan. Itu sekitar 2 kali lipatnya di daerah perkotaan. Hal ini kemungkinan besar memang terkait dengan lifestyle masyarakat di daerah perkotaan. Nah, WHO sendiri memprediksi akan terjadi peningkatan yang tinggi jumlah penderita DM di Indonesia, yakni dari tahun 2000 itu sekitar 8,4 juta, nanti di tahun 2030 akan ada 21,3 juta penduduk Indonesia yang menderita DM. Nah, IDF juga memprediksi hal yang sama. Namun sedihnya ternyata di Indonesia sendiri hanya 50% dari penderita DM itu yang terdiagnosis. 50% lainnya belum terdiagnosis. Jadi kalau dibilang data ini sekitar 8,20 juta orang Indonesia yang sudah terdiagnosis DM, jadi mungkin ada sekitar 20 juta lagi yang belum terdiagnosis DM. Nah, bahkan dari yang sudah terdiagnosis DM ini sendiri, hanya 2/3 yang mau menjalani pengobatan. 2/3 dari 2/3 ini, Dokter Afif, Stella Family semua, yang ternyata gulanya terkontrol gitu. Jadi ada banyak PR kita nih sebagai klinisi untuk mendiagnosis DM sejak dini, kemudian setelah didiagnosis tegak diagnosis, kita mengedukasi untuk pengobatan, dan setelah pengobatan pun itu nggak kemudian serta-merta pasiennya dilepaskan, kita harus follow up sehingga memang kondisi diabetes pada pasien-pasien kita akan terkontrol dengan baik. Nah, diabetes mellitus itu apa sih dok? Nah, di bahasa awam di masyarakat mungkin dikenal dengan sakit gula ya. Nah, diabetes mellitus itu merupakan suatu kelompok penyakit metabolik di karakteristik dengan kadar gula yang tinggi atau hiperglikemia. Bisa karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kombinasi dari kedua ini. Gitu. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat kompleksnya hal yang terjadi pada pasien-pasien diabetes, dan semua hal inilah yang berperan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemi pada pasien-pasien diabetes. Adanya gangguan di pankreas, baik sel alfa maupun sel beta, kemudian gangguan di lambung, gangguan di sistem imun, peningkatan lipolisis di jaringan lemak, penurunan penggunaan glukosa di otot, gangguan di liver, otak, dan kolon, bahkan usus halus dan ginjal. Jadi
ada begitu banyak hal yang terjadi pada tubuh seorang penderita diabetes yang kemudian semuanya ini berkontribusi menyebabkan hiperglikemi atau peningkatan kadar gula darah. Nah, peningkatan kadar gula darah inilah yang kemudian menimbulkan masalah yang juga kompleks, sehingga kemudian akan, jika tidak dikontrol baik, pasien akan jatuh ke dalam komplikasi. Nah, ada beberapa klasifikasi untuk diabetes mellitus, yaitu diabetes tipe 1, tipe 2, diabetes mellitus gestasional atau yang terjadi pada saat hamil, dan yang tipe spesifik. Namun di sini kita akan membahas yang diabetes tipe 2. Nah, sebelum kita mendiagnosis, berarti kan kita harus aware dulu ya, apa sih kira-kira clue-nya nih kalau kita mengarah ke diabetes, atau mungkin ada keluarga kita yang punya gejala-gejala seperti ini. Nah, kita bisa mungkin mulai berpikir, oh jangan-jangan nih diabetes nih. Nah, ada namanya gejala klasik 3P. Diingat aja 3P. Poliuri, uri itu kencing, jadi pasiennya bolak-balik kencing. Nah, polifagi, bolak-balik lapar, sama polidipsi, bolak-balik haus. Kadang kita nggak bisa menyepelekan satu gejala ya. Kadang ada pasien nih, ya dok saya haus, bolak-balik haus sih memang, tapi kan karena panas gitu. Jadi kita nggak bisa juga langsung menidakkan satu keluhan gitu. Nah, kemudian ada dijumpai juga yang harus dipahami juga ada gejala-gejala tambahan, misalnya penurunan berat badan. Tapi penurunan berat badan ini kita nggak tahu nih sebabnya apa. Saya nggak diet dok, tapi tiba-tiba berat badan saya turun. Dok, ibu saya tadinya berat badannya 70 kilo, tapi kok sekarang kurus ya dok, cuma 60 kilo, padahal pola makannya biasa gitu. Nah, kemudian ada keluhan kesemutan, ada keluhan gatal di kemaluan pada wanita, ada keluhan keputihan, terus kemudian ada luka yang sulit sembuh, terus ada keluhan dok nih bisulnya kok hilang timbul ya, dan biasanya kadang pada pasien-pasien DMI, bisulnya tuh munculnya di tempat-tempat yang tidak lazim gitu, misalnya di punggung atau di paha bagian dalam. Kemudian ada gangguan penglihatan, pasien yang mudah lelah, mudah mengantuk, dan pada pria bisa terjadi impotensi. Nah, kriteria untuk menegakkan diagnosis DM tuh kita menggunakan satu kriteria diagnosis. Jadi selain ada gejala-gejala tadi yang mesti kita sadari, kita juga harus melakukan pemeriksaan gula darah. Nah, pemeriksaan gula darah itu ada pemeriksaan gula darah puasa dan sesudah makan, atau nanti ada juga pemeriksaan gula darah yang diperiksa setelah tes toleransi glukosa oral. Nah, yang dikatakan seseorang menderita DM itu kalau pemeriksaan glukosa atau gula darah puasanya itu di atas sama dengan 126. Nah, puasa di sini maksudnya pasien tuh nggak makan, nggak ada masuk kalori selama minimal 8 jam gitu ya. Nah, atau pemeriksaan gula 2 jam setelah tes toleransi glukosa oralnya itu di atas sama dengan 200. Atau sewaktu-waktu diperiksa dan dijumpai kadar gula darahnya di atas 200 dengan disertai keluhan klasik atau adanya krisis hiperglikemi. Keluhan klasiknya yang tadi itu, yang 3P, poliuri, polidipsi, polifagi. Nah, satu lagi ada pemeriksaan HbA1c namanya. Nah, HbA1c ini menunjukkan atau sebagai gambaran rata-rata gula kita dalam 3 bulan terakhir. Ini merupakan kontak antara sel darah merah dengan gula darah yang tinggi. Kenapa 3 bulan? Karena ya usia sel darah merah kita memang segitu gitu. Nah, kalau dijumpai ternyata A1C-nya di atas atau 6,5%, ya berarti memang pasien ini sudah bisa didiagnosis dengan diabetes mellitus. Nah, ini di tabel ini kita bisa melihat apa yang namanya pre-DM, yaitu orang yang belum jatuh ke diabetes tapi punya resiko akan jatuh ke diabetes. Nah, yang mana yang pre-diabetik dan yang diabetes. Nah, yang pre-diabetes ini bisa dilihat nih, A1C-nya antara 5,7 sampai 6,4 atau gula darah puasanya antara 100 sampai 125, TTGU-nya 140 sampai 199. Pasien ini belum jatuh ke diabetes, tapi kalau seseorang sudah terdiagnosis atau sudah dikatakan masuk dalam kategori prediabetes, kita harus sudah mulai lakukan modifikasi lifestyle, karena kalau tidak, dalam 1 tahun ke depan, pasien ini punya resiko besar untuk akan jatuh ke dalam kondisi diabetes. Nah, jadi itulah pentingnya kita mendiagnosis dini, karena dengan
mendiagnosis dini, kalau udah tahu nih pasiennya prediabetes, kita bisa mencegah pasien tersebut jatuh ke diabetes. Atau sudah terdiagnosis nih pasiennya diabetes, kita bisa mencegah pasien tersebut untuk tidak jatuh ke dalam komplikasi diabetes yang nggak bisa dibilang ringan, bahkan memang berat gitu. Nah, apa saja sih dok komplikasi dari diabetes ini? Komplikasinya ada banyak, dia dimasukkan dalam tiga kategori besar: makro, makroangiopati, mikro, dan gangguan saraf gitu. Nah, dia bisa menyebabkan gangguan di mata, gangguan di persarafan mata, kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan ginjal, gangguan saraf gitu. Nah, kadang kan sering datang pasien, dok saya kok eh, ada luka nih di kaki, kemarin nginjak pasir atau nginjak kerikil nggak kerasa, jadi ada luka. Nah, itu salah satu komplikasi dari diabetes, pasiennya mengalami neuropati, jadi dia sensitivitasnya atau ambang nyerinya berkurang. Atau malah ada lagi pasien yang ambang nyerinya terlalu tinggi gitu, jadi tidur aja kakinya kayak kesetrum-setrum gitu. Nah, 10 sampai 15 tahun dari pasien terdiagnosis DM, dalam 10 sampai 15 tahun, maka kejadian-kejadian komplikasi ini prevalensinya akan meningkat pada pasien-pasien tersebut. Nah, ketika kita bisa mengkontrol dia dengan baik, harapan kita kejadian ini bisa diperlambat atau malah memang dicegah untuk tidak terjadi sama sekali. Nah, kemudian siapa aja nih dok yang sebaiknya kita lakukan screening atau pemeriksaan penyaring untuk diabetes ini? Nah, ada kelompok-kelompok dengan resiko tinggi yang sebaiknya kita lakukan screening. Siapa aja itu? Itu pasien-pasien yang punya berat badan lebih. Berat badan lebih itu berapa dok? Kita lihatnya dari indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu kita dapatkan dari perhitungan berat badan dan tinggi badan pasien. Disertai dengan faktor resiko salah satu atau lebih dari resiko di bawah ini. Pasien yang aktivitas fisiknya kurang, ada orang tua atau keluarga yang menderita DM, kemudian seorang perempuan yang punya riwayat melahirkan bayi di atas 4 kilo, atau dulu waktu hamil dia pernah terdeteksi diabetes gestasional, atau punya riwayat hipertensi, gangguan kolesterol darah, misalnya HDL-nya di bawah 35, trigliseridnya tinggi, perempuan dengan PCOS. Nah, kita kan di rumah sakit ibu dan anak ya. Nah, PCOS ini untuk kondisi sekarang memang banyak dijumpai pada perempuan-perempuan. Nah, mereka ini juga salah satu kandidat untuk dilakukan screening untuk diabetes. Nah, pasien-pasien dengan riwayat prediabetes, obesitas berat, di mana IMT-nya di atas 40, dan kemudian dengan riwayat penyakit kardiovaskular. Nah, yang kelompok yang kedua, siapa lagi nih sebaiknya dok yang dilakukan pemeriksaan atau screening untuk diabetes? Mereka yang usianya di atas 45 tahun, walaupun mereka tidak punya faktor-faktor resiko yang tadi disebutkan sebelumnya, tapi sebaiknya kalau memang usianya sudah di atas 45 tahun, dilakukan screening, karena diabetes ini juga kan bagian dari penyakit degeneratif. Nah, pasien yang dengan kelompok resiko tinggi, tapi pada saat ini kita jumpai hasil glukosanya atau hasil gulanya normal, sebaiknya diulang 3 tahun lagi. Jadi bukan berarti, oh normal nih dok, saya nggak ada apa-apa, saya udah pernah cek kok. Ceknya kapan bu? Oh kemarin 2016, nah ini 2022 bu. Gitu. Nah, sebaiknya per 3 tahun kita cek. Nah, kalau ternyata dia prediabetes, nah sekarang ini masuk kategori prediabetes, maka tahun depan pasiennya kita anjurkan untuk cek ulang gitu, untuk tahu apakah sudah jatuh ke diabetes apa belum. Nah, kalau sudah terdiagnosa prediabetes pun harus sudah kita modifikasi lifestyle-nya dari sekarang supaya tidak jatuh ke diabetes. Nah, untuk faktor-faktor resiko diabetes ini sendiri sebenarnya ada banyak faktor resiko yang bisa kita ubah. Misalnya apa? Kegemukan. Kegemukan ini kita kan bisa ini ya, kita bisa ubah ya, indeks massa tubuh kita bisa turunkan, caranya apa? Atur pola makan, kemudian olahraga gitu. Nah, pasien orang-orang yang kurang aktivitas fisik ya bisa ditingkatkan aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik itu bukan berarti, dok saya banyak aktivitas kok dok, saya pagi nyapu rumah, terus habis itu malah ngepel, dok saya gendong anak. Nah, itu nggak termasuk. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik yang memang mempunyai efek untuk meningkatkan kesehatan itu ya, aktivitas fisik yang olahraga dengan intensitas moderat, minimal 30 menit per hari selama 150 menit per minggu. Jadi 30 menit per hari, minimal 5 hari.
Jadi nggak bisa hari ini 1 jam, tapi habis itu 1 minggu nggak ada aktivitas lain, nggak bisa. Jadi harus memang rutin. Kemudian dislipidemi, pasien gangguan kolesterol, ya kita kontrol kolesterolnya, baik dengan pola makan ataupun dengan obat-obatan. Pasien riwayat penyakit jantung, kemudian hipertensi, tekanan darahnya dikontrol, pola makan diatur, kurangi makanan yang tinggi gula, kemudian yang tinggi garam, kurangi lemak, tingkatkan makanan yang berserat, gitu. Nah, ya ini faktor-faktor resiko ini yang dapat diubah, ini kontribusinya besar untuk kejadian diabetes. Nah, ada hal-hal yang memang kita tidak bisa ubah. Misal apa? Orang tuanya DM, dok. Nah, itu kan kita tidak bisa ubah ya. Tapi kalau faktor resiko yang bisa kita ubah, ya kita upaya maksimal untuk memperbaikinya gitu. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah diabetes? Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu mempertahankan berat badan ideal, kemudian makan makanan yang sehat, makan buah 3-5 porsi per hari, kurangin asupan gula, garam, terus kemudian lemak-lemak yang jenuh. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan A1C teratur, kemudian rutin aktivitas fisik paling nggak 30 menit per hari, kelola stres, dan kemudian ya hindari penggunaan tembakau, baik merokok ataupun punya, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kami harap ini bermanfaat untuk Stella Family semua. Dan kita optimis ketika kita bisa aware akan gejala-gejala dari diabetes, dan ketika kita bisa mendeteksi dini kondisi prediabetes, kita akan bisa memberhentikan atau men-stop diabetes untuk kedepannya dan menurunkan prevalensinya di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Alfi. Iya. Oke, terima kasih Dokter Diana. Ya, Dok. Nah, iya. Oke, Stella Family. Nah, sudah banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan, mulai dari kelompok risiko tinggi, bagaimana ciri-ciri atau kapan kita harus aware, kapan kita harus mulai screening untuk diabetes itu sendiri. Nah, jadi Stella Family jangan ragu ya untuk datang ke Stella kalau ingin screening, mau konsultasi dengan Dokter Diana. Boleh ya kan dok? Boleh. Oke, nah sekarang kita bahas sedikit ya dok ya. Ada pertanyaan ini dok, kira-kira istilah gula kering dan gula basah itu terminologi yang pas nggak dok? Di kalangan masyarakat kan taunya gula darah kering dan gula basah begitu dok. Boleh tolong bantu jelasin dokter? Oke, terima kasih Dokter Alfi. Jadi sebenarnya istilah gula kering dan gula basah itu bukan istilah baku, bukan hal yang benar gitu ya. Jadi masyarakat ini kadang kalau ada pasien diabetes, pasien sakit gula yang ada boroknya, itu dibilang gula basah gitu. Nah, nggak ada tuh gula basah atau gula keringnya. Kalau memang sakit gula aja Dokter Alfi gitu. Nah, ya pengobatannya juga nggak ada bedanya. Tetap harus diobatin gulanya. Pengobatannya itu kan ada banyak pilihannya, tergantung nanti hasil dari konsultasi pasien dengan dokter. Semua obat gula bagus. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi pasien gitu. Oke dok. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Kira-kira aktivitas moms nih dok. Kan banyak nih moms nih yang nonton di Stella IG Live. Moms nanya nih dok, kira-kira aktivitas seperti pekerjaan ibu rumah tangga, menyuci, mengepel, itu termasuk aktivitas yang bagus nggak dok untuk mencegah dari diabetes itu sendiri? Oke, itu aktivitas yang bagus Dokter Alfi. Jadi ketika kita melakukan banyak aktivitas fisik, kita tidak masuk dalam kelompok sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle itu yang aktivitas fisiknya kurang gitu. Nah, namun aktivitas fisik yang dimaksud itu bukan olahraga. Nah, aktivitas fisik yang lebih dianjurkan sebagai pencegahan dan tata laksana diabetes itu yang memang aktivitas fisik yang punya intensitas. Dia intensitas sedang namanya Dokter Alfi. Jadi dilakukan paling tidak 30 menit per hari. Nah, kalau yang intensitas sedang tuh mungkin pernah dengar ya Dokter Alfi, ada kalau kita olahraga itu ada intensitas ringan, sedang, dan berat. Nah, yang dianjurkan memang intensitas sedang. Cara tahu saya ini udah melakukan olahraga intensitas sedang dari mana dok?
ada penghitungannya tuh Dokter Alfi. Jadi 220 kurang umur. Nih misalnya Dokter Alfi umurnya berapa nih? 20 tahun ya mungkin ya. Waduh, Dua nih, ratus Dok. Boleh, Dok. 220 kurang umur. Nah, Dokter Alfi masih muda loh. Stella Families 220 kurang umur nih misalnya kurang 20 tahun. Nah, heart rate-nya nanti dipertahankan di 50 sampai 70% dari itu gitu. Nah, itulah yang dibilang masuk dalam intensitas sedang gitu. Nah, kalau memang sudah melakukan aktivitas fisik yang masuk intensitas sedang, ya itu yang kita maksudkan sebagai olahraga gitu ya, untuk pencegahan sama untuk pengendalian diabetes. Nah, tapi memang olahraganya sendiri nih, kalau pada pasien diabetes, sebaiknya memang kalau gula darahnya sudah terkontrol. Karena bisa nanti jatuh ke hipoglikemi atau malah kondisi itu kan masuk stres ya dokter dokter Alfi, stres fisik ya. Kalau gula darahnya tidak terkontrol malah gula darahnya bisa makin makin meroket naik gitu. Jadi memang sebaiknya sebelum melakukan olahraga pasien-pasien diabetes kita cek dulu gulanya. Kalau di bawah 100 suruh makan dulu tuh eh, supaya nanti tidak jatuh ke hipo. Atau kalau di atas 250 kita sarankan ditunda dulu olahraganya, kita kontrol dulu. Gitu. Iya, oke, Dok. Jadi, moms juga sebenarnya harus melakukan aktivitas di rumah itu dengan hati yang senang ya, Dok ya, biar juga membantu. Oh iya, karena stres stres emosional juga salah satu yang berkontribusi terhadap bukan hanya penyakit diabetes, semua penyakit gitu. Iya, benar, Dokter. Oke, lanjut di pertanyaan selanjutnya. Dok, kira-kira pola makan yang baik atau diet yang baik untuk mencegah dari sakit gula atau diabetes itu gimana ya, Dok? Oke. Nah, pola makan yang dianjurkan itu memang ada anjuran dari Dirjen P2TM tuh tentang pengaturan makanan. Jadi ibaratnya piring tuh satu lingkaran tuh Dokter Alfi itu ya. Kita bagi dua dulu nih. 50%, 50%. Nah, 50%-nya ini 2/3-nya itu makanan pokok. Misalnya kalau kita nasi ya, nasi. Nah, kemudian sepertiganya itu protein. Nah, 2/3 dari separuhnya ini lagi tuh sayur, kemudian ada komposisi buah di situ. Itu satu dari proporsi makanan. Kemudian yang kedua dari jenis makanan. Sebaiknya hindari makanan yang mengandung gula yang tinggi atau gula sederhana. Misalnya apa? Eh, Roti-rotian, cookies, yang manis-manis ya Dokter Alfi. Nah ini sekarang kan kita lagi tren ya, boba dan lain-lain. Nah itu jenis makanan yang kalorinya tinggi. Nah, kalau ditanya dok, berarti nggak boleh dong minum boba dok? Boleh, tapi frekuensinya sebaiknya jarang dan kemudian mungkin jumlahnya kita kurangi gitu. Kenapa? Karena gula-gula sederhana ini kan indeks glikemiknya tinggi. Jadi ketika kita konsumsi akan terjadi spike peningkatan kadar gula di dalam darah yang memicu semua proses-proses yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian insulinnya langsung naik tinggi gitu. Nah, tapi cepat turun lagi. Jadi pasiennya cepat lapar. Jadi sebaiknya pilih makanan, pernah dengar glycemic index nggak? Nah, sebaiknya pilih makanan yang indeks glikemiknya rendah. Nggak hanya untuk pasien diabetes, pasien non diabetes juga bagus untuk makan makanan yang indeks glikemiknya rendah, apalagi pasien diabetes. Kenapa? Karena makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah ini dia nggak bikin gula kita langsung meroket, dia pelan-pelan, nanti turunnya juga pelan-pelan gitu. Nah, efeknya apa dok? Sehingga pasiennya rasa laparnya akan lebih lama. Nah, makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah ini misalnya apa dok? Kalau nasi itu beras merah, kemudian roti gandum, gitu. Oke, iya, terima kasih dok. Nah, jadi ada gitu ya dok pilihan untuk makanan yang dengan indeks gula yang di menengah gitu ya dok, yang baik untuk proses dari glukosa tadi atau gula darah tadi supaya Iya, kita juga optimal dalam beraktivitas dan sehat gitu ya dok ya. iya makanan-makanan yang low glycemic index. Nah, Dokter Afi tuh sekarang ya, zamannya kita ini kan zamannya medsos, medsos ya gitu. Jadi sebenarnya informasi itu sekarang terbuka luas. Nah, kembali ke kita nih, kita mau cari nggak infonya? Nah, tapi memang sebaiknya informasinya itu kita dapat dari yang terpercaya gitu. Banyak kok di Instagram misalnya apa, dari yang PGTM dan lain-lain. Edukasinya bagus. Nah, informasinya sudah banyak dan luas, jadi kita harus manfaatkan itu gitu.
Iya, bener. Jadi Moms juga setelah mendapatkan informasi, jangan nggak boleh terus diambil juga ya dok. Maksudnya lebih baik juga dikonsultasikan juga ke dokter Iya, atau praktisi benar. kesehatan. Jangan percaya hoax. Iya bener dok. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ada nih dok dari Shirley Agnesia 88. Izin tanya dok, jika seseorang sudah didiagnosa diabetes, apakah memang mengkonsumsi obat gulanya seumur hidup? Terus meskipun kadar gula darahnya sudah stabil atau normal dalam waktu yang sudah lama gitu dok? Oke, jadi gini, dari awal seseorang tegak diabetes, kita harus kasih tahu, Bu, Pak, ini diabetes ini suatu penyakit yang memang tidak bisa sembuh. Lah, jadi kalau nggak bisa sembuh, ngapain berobat, dok? Pasti mereka akan nanya dong. Ya, kita harus jelasin, ini tidak bisa sembuh, tapi bisa terkontrol. Nah, cara mengontrolnya apa? Cara mengontrolnya dengan pola hidup sehat, jadi modifikasi lifestyle. Nah, modifikasi lifestyle itu termasuk mengatur pola makan, kemudian olahraga, dan langsung kita kombinasi dengan obat-obatan. Sekarang tata laksana diabetes itu lebih agresif, Dr. Alfi. Kalau dulu mungkin kita coba lifestyle dulu deh, modifikasi lifestyle dulu, nanti baru kita evaluasi 3 bulan, kita lihat gimana. Kalau gulanya masih tinggi, baru kita minum obat. Kalau dari konsensus per Kenny sekarang maupun ada, sekarang lebih agresif. Jadi begitu seseorang sudah terdiagnosis DM, langsung modifikasi lifestyle, langsung masuk terapi farmakologi atau obat-obatan. Nah, eh, pilihan obat-obatan ini pun nanti tergantung dari kadar HbA1c-nya gitu. Nah, uh, kalau HbA1c-nya di bawah 7, kita bisa masih coba dengan satu obat dulu nih Bu, 3 bulan nanti kita evaluasi, kalau gulanya bagus ya kita tinggal lanjut obatnya gitu. Tapi kalau misalnya HbA1c-nya di atas 7, kita bisa langsung pertimbangkan dengan kombinasi 2 obat. Atau kalau A1C-nya di atas 9, terus ada gejala-gejala berat badan turun dan lain-lain, kita bisa pertimbangkan untuk langsung menggunakan insulin. Nah, udah nih, udah minum obat. Nah, tadi pertanyaan ibunya kan, udah minum obat dok, gulanya udah bagus, terus saya harus minum obat lagi nggak? Nah, ibu gulanya bagus ya terkontrol karena obatnya. Nah, ibu stop obatnya ya gulanya naik lagi. Gitu. Jadi kalau sudah terkontrol berarti bagus. Tujuan kita memang begitu, mengontrol terkontrol gulanya. Obatnya diterusin. Nah, obatnya diterusin tapi tetap pemantauan berkala. Pemantauan berkala A1C paling tidak setiap 3 bulan sekali, minimal 3 bulan sekali, atau paling tidak 2 kali dalam setahun. Supaya kita bisa lihat masih terkontrol bagus nggak. Ya kalau masih terkontrol bagus, diteruskan dokter Alfi, bukan berarti di stop gitu. Nah kalau dok saya udah makan satu obat, nggak mempan nih obatnya, bukan nggak mempan. Sering kan pasien ngomong gitu ya, udah minum satu obat dok, gula saya masih tinggi nggak bagus. Nah bukan nggak bagus atau nggak mempan, mungkin satu dosisnya belum cukup. Kemudian obat gula itu ada banyak macam, kita bisa kombinasi dengan golongan-golongan lain. Nah, obat gula itu kerjanya di banyak organ-organ yang tadi. Nah, kita bisa kombinasi dengan golongan yang ini, golongan A dengan golongan B gitu sampai tercapai target yang diharapkan. Gitu. Jadi tetap dilanjut ya. Kalau gulanya sudah terkontrol bagus, tetap dilanjut, obatnya tidak boleh di stop, tapi tetap harus pemantauan berkala juga. Kenapa ya? Supaya yang menderita DM ini nggak jatuh ke dalam komplikasi gitu. Oke. Nah, jadi memang targetnya itu dari di gula darah yang terkontrol itu ya dok ya? Iya, kita Iya, lebih agresif sekarang karena tujuan kita supaya pasiennya nggak jatuh ke komplikasi. Kalau sudah jatuh ke komplikasi, kita udah terlambat menata laksana DM-nya gitu. iya, benar. Jadi setelah pun dia sudah terkontrol, tetap juga harus pemantauan berkala dengan konsultasi ke dokter ya dok ya, biar gula darahnya juga terpantau. Karena pemakaian obat gula darah yang berlebih juga bisa menyebabkan hipoglikemia dok ya, atau gula darah yang rendah. Oke dok, nah selanjutnya kita lanjutkan pertanyaannya nih dok. Oke. Kira-kira dok, untuk usia muda beresiko nggak dok untuk menderita DM? Atau apa saja nih dok yang bisa menyebabkan DM pada usia muda dokter? Oke, tadi udah dijelaskan di slide sebelumnya ya, usia muda pun kalau dia punya faktor resiko, dia faktor resiko untuk ke DM, dia bisa jatuh ke dalam kondisi diabetes. Faktor resikonya apa tadi itu, misalnya dia umur 25 tahun tapi overweight atau obes gitu, ditambah punya orang tua
yang diabetes. Nah, dia punya resiko untuk jatuh ke diabetes. Nah, kalau pasien-pasien ini punya faktor resiko, ya baiknya kita screening, Dokter Alfi. Seperti yang kita tadi sudah jelaskan di slide yang tadi ya. Nah, kelompok-kelompok orang siapa saja yang harus kita screening untuk mengarah ke diabetes. Walaupun di bawah 45 tahun dia, kalau punya faktor resiko, itu harus di screening. Nah, kalau udah di atas 45 tahun nggak ada faktor resiko pun memang harus di screening. Oke, iya. Jadi dari ini juga ya dok ya, faktor risikonya tadi seperti obesitas atau kelebihan berat badan, aktivitas yang kurang, dan ada faktor genetik juga ya dok ya. Oke, baiklah Stella Family, boleh bertanya lagi kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan ya. Waktu kita masih ada 10 menit lagi. Jadi dok, kita bahas tentang DM lagi nih dok. Boleh. Kira-kira dokter, apabila gejala yang 3 khas tadi itu dok, tanpa selain gejala yang dia sering buang air kecil, dia sering kelaparan dan kehausan, tapi tanpa faktor risiko dokter, kalau itu kita perlu screening nggak kira-kira ya dok? Misalnya gimana dok? Dia tidak punya faktor resiko. Iya, tapi dia sering merasakan sering buang air kecil di malam hari, sering merasa kelaparan, sering merasa haus. Oh, Tapi ada gejala klasiknya berarti ya, gitu ya? iya, Oh iya, benar itu dokter. harus di screening. Justru kita menyampaikan gejala-gejala klasik itu supaya masyarakat lebih aware. Walaupun dia nggak gemuk, kemudian dia tidak punya faktor resiko yang lain, tapi kok saya nih bolak-balik lapar ya dok, berat badan saya turun, tapi bolak-balik makan tapi berat badan makin turun. Ada gejala klasik itu harus dilakukan screening, Dokter Alfi. Iya, oke dok. Nah, jadi juga apabila nih dok, ada nih dok, misalnya di satu keluarga mereka mempunyai alat, kita bilang lah alat pengecekan gula darah yang di rumah itu dokter, yang melalui perifer atau dari ujung jari. Kira-kira itu bisa nggak ya dok kita jadikan patokan untuk screeningnya dokter? Bisa, itu kan dia pemeriksaan darah kapiler ya. Kalau tadi yang kita untuk kriteria DM itu tadi memang yang dianjurkan tuh darah vena. Tapi ya kita bisa beranalogi. Nah, kalau darah vena tuh pasti kan kadar gulanya tuh lebih tinggi. Nah, kalau kita pakai stick, memang yang perlu kita pahami dulu untuk diagnostik lebih baik memang pakai darah vena. Tapi kalau karena masalah keterbatasan nih misalnya di daerah yang tidak punya fasilitas laboratorium untuk pemeriksaan gula darah vena, nggak apa-apa, kita bisa pakai gula untuk glukosa stick itu dari darah kapiler, bisa sama aja angkanya sama juga gitu. Dari ini juga ya dok ya, kita juga harus tahu tadi gimana penilaiannya dok ya, mulai dari gula darah puasa yang sesudah makan 2 jam ataupun yang sewaktu gitu ya dok ya. Iya, dan kalau pasiennya memang sudah terdiagnosis DM, memang kita juga anjurkan untuk punya alat itu. Jadi ada namanya self glucose monitoring. Pasiennya kita anjurkan untuk cek gula berkala. Gitu. Jadi ketika nanti misalnya pasien melakukan kontrol rutin ke dokter, dia udah punya diary itu. Dok, ini rata-rata gula saya nih dok, misalnya 1 bulan terakhir nih, nah dokternya bisa lihat nih, karena kadang misalnya kan dia datang ke dokter, tadi malam nggak terlalu makan banyak, terus dicek gulanya bagus, kita nggak tahu riwayat rawatannya dalam 1 bulan terakhir. Nah, makanya sekarang memang dianjurkan pasien punya alat tersebut. Kalau pasiennya diabetes ya, dokter Alfi ya, punya alat sendiri sehingga dia bisa melakukan pengecekan gula darah mandiri namanya. Gitu. Itu akan sangat membantu baik klinisinya maupun pasiennya juga. Oke. Jadi tadi self glucose ini ya dok ya, untuk pemantauan gula darah ya dok ya. Pemantauan gula darah mandiri. Nah, setelah pemantauan juga tetap pemantauan berkala dengan atau konsultasi dengan dokter juga perlu ya dok ya, untuk penilaian dari klinis pasien tersebut. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Shirley Agnesia. Dok, bagaimana pengobatan diabetes yang sudah disertai impotensi? Boleh bantu jawab dokter?
Kalau sudah terjadi komplikasi, nah jadi tata laksana diabetes ini nggak cuma satu dokter aja, kita bisa melibatkan tim. Tim mulai dari tim gizi klinik, dokter penyakit dalam atau dokter endokrin, kemudian dan bidang-bidang terkait. Misalnya kalau sudah dengan impotensi, kita akan konsul ke androlog. Nah, untuk impotensinya kita tangani, untuk eh, DM-nya, untuk diabetesnya juga harus ditangani bagus. Gitu. Kalau diabetesnya tidak tertangani bagus, ya impotensinya juga tidak akan tertangani. Jadi bukan berarti kalau pasien sudah jatuh ke komplikasi juga nggak ada harapan lagi gitu, enggak. Gitu. Tetap tetap semua bisa ditangani di sana, tapi memang compliance pasien juga harus bagus, gulanya harus terkontrol baik karena ini semua yang sebagai biang keroknya nih dari komplikasinya. Misalnya kalau di kasusnya yang ditanyakan Ibu Sarah ini komplikasi yang impotensi gitu ya, impotensinya diabetesnya harus ditangani bagus, impotensinya ada pilihan obat-obatan untuk tata laksana impotensinya gitu. Jadi jangan putus asa kalau memang walaupun sudah jatuh komplikasi, semua ada tata laksananya. Nah, oke, terima kasih dok. Jadi itulah kita pentingnya bagaimana kita mendeteksi diabetes ini sejak dini ya dok ya, jangan sampai terjadi komplikasi. Nah, iya benar. Didiagnosis secara dini kita juga harus tata laksana dengan tepat gitu. Jadi didiagnosis saja pun kalau kita nggak tata laksana dengan tepat ya jatuh juga nanti ke komplikasi kan dokter Alvi. Nah, itu aja tadi data dari di Indonesia tuh hanya 2/3 yang berobat. Dan dari 2/3 yang berobat itu hanya sepertiganya yang terkontrol baik gitu. Jadi misalnya kalau ada 10 pasien diabetes, hanya 2/3-nya, sekitar 7 orang yang mau berobat. Dari 7 orang tersebut, hanya sepertiganya yang terkontrol bagus gulanya, hanya 2 gitu. Nah itu kan sangat disayangkan. Gitu. Nah inilah tujuannya makanya kita dari Stella Maris juga melakukan edukasi. Benar, iya. Jadi di lapangan sendiri juga dok, pengalaman saya juga sering nih dok ketemu dengan pasien dengan riwayat gula darah dengan atau punya penyakit DM yang dia sudah mengonsumsi obat yang rutin diminumnya selama kurang lebih 5 tahun, tapi pada saat pengecekan gula darahnya masih di atas 200 atau masih tinggi. Nah, biasanya pasien yang seperti ini nih yang kurang pemantauan ya dok ya, atau dia kontrolnya ke dokter sendiri hanya sekali atau tidak diperbarui obatnya begitu ya dok ya? Iya, jadi memang ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan ataupun kegagalan terapi. Nah, bisa dari kondisi pasiennya atau bisa dari dokternya kita nih, dokter Alfi. Kita juga punya tanggung jawab nih. Kadang uh, terlalu banyak pasien terus kita kurang waktu untuk menjelaskan gitu ya. Jadi pasien tidak mendapat informasi yang tepat. Kemudian yang kedua compliance pasiennya gitu. Nah, uh, banyak yang kita jumpai di lapangan, pasien ini nggak rutin kontrol karena dia tidak merasa sakit. Nah, diabetes, hipertensi, ini agak sulit pengobatannya karena pasien itu nggak merasa dia sakit. Kalau belum jatuh ke komplikasi ya, beda ya kalau kita demam ya, atau kita punya bisul nih, kita tahu nih ada sakitnya nih, itu yang harus diobatin. Nah, kalau diabetes ini dia nggak ngerasa apa-apa, apalagi kalau belum jatuh komplikasi gitu. Itu yang kadang bikin pasiennya nggak berobat dengan teratur. Gitu. Jadi compliance pasien juga harus bagus supaya eh, keberhasilan pengobatan kita itu memang tinggi gitu. Jadi dibutuhkan memang kerjasama yang baik, baik dokternya maupun baik dari pasiennya sendiri. Dan support keluarga juga penting untuk pasien-pasien diabetes. Iya. Oke, terima kasih dokter. Nah, oke Stella Family, baiklah. Jadi jangan takut ya untuk kontrol ke dokter atau untuk periksakan agar bisa terdeteksi dari dini dan Stella Family bisa terhindar dari komplikasi diabetes mellitus atau gula darah ya. Nah, Stella Family juga bagi yang ingin konsultasi dengan dokter Diana nih ada di rumah sakit kita, Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Jadwal praktek dokter itu di Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai dengan jam 11. Oke, nah sebelum kita akhiri ini dok, kira-kira ada nggak dok tips-tips lagi atau ujangan lagi dari dokter yang ingin dokter sampaikan kepada Stella Family dokter? Terima kasih. Jadi memang kalau kita melihat dari paparan-paparan tadi dengan tingginya angka prevalensi diabetes di Indonesia, jadi memang awareness kita juga harus lebih tinggi. Itu kita harus lebih
aware, lebih apa ya, lebih kritis kalau ada anggota keluarga atau kita sendiri yang punya faktor risiko. Sebaiknya dilakukan pengecekan gitu, jangan nggak apa-apa, jangan menganggap remeh satu gejala itu ya. Nah, ketika terdiagnosis dini dan kemudian melaksanakan ya gejalanya, kejadian-kejadian komplikasi itu bisa kita hindari gitu. Nah, terima kasih untuk perhatian dari Stella Family dan Mom and Dad semua. Kami harap apa yang kami sampaikan pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Dr. Alfi. Ya, terima kasih Dokter Diana. Terima kasih Stella Family. Salam sehat.